Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi di materi pelajaran biologi SMA Integral Lukman Al-Hakim Balikpapan. Masih bersama saya, Miss Meta. Dan jangan lupa kami tunggu subscribe-nya di Guru Pembelajar. Baik kakak, hari ini kita akan mencoba membahas tentang bab kedua, yaitu virus. Nah, di sini ada sebuah gambar tentang virus corona. The structure, virus corona structure. Sebelum kita mulai, kita wajib memahami bagaimana kompetensi dasarnya. Yang pertama, menerapkan pemahaman tentang virus berkaitan, ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Yang kedua, menyajikan data tentang diri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan dalam bentuk model atau carta. Kita bisa lihat tuh di atas ada gambar sebuah virus. Nah, ini berupa molekuler di bagian bawah ya. Next, tujuan. Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri dan cara replikasi virus, menjelaskan peran virus dalam kehidupan. Oke, nah di sini di era pandemi wabah penyakit tahun 2020 ini kita sudah banyak mendengar dengan kasus tentang virus corona. Nah, sebelum kita mulai materi tentang virus, Ibu mau tanya nih, corona dan COVID-19 itu sama atau tidak? Ada yang bisa? Oke. Sambil dicari-cari jawabannya, ternyata corona dan COVID-19 itu berbeda. Apa bedanya? Corona adalah nama dari sebuah virus dan COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Nah, di sini adalah COVID-19 itu disebut sebagai nama penyakitnya. Gimana? Sudah mulai paham? Oke, kita next. Nah, di pandemi wabah virus corona, awalnya pada tahun 2019 negara Cina yang pertama kali menemukan, dan tahun 2020 di Indonesia pun sekarang mulai banyak sekali. Sekarang lebih banyak, semakin meningkat. Nah, pesan ibu, stay at home, stay cool di rumah, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai sabun, dijaga kondisi dan staminanya. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Nah, nanti kita akan ulas bagaimana virus itu bekerja dan bagaimana bentuk-bentuk virusnya. Pertama kali, virus ditemukan oleh Mayer pada penelitian tentang virus. Di sini kita melihat ada sebuah gambar. Nah, ada sebuah gambar awalnya pada tanaman tembakau itu berpenyakit. Setelah itu kita diambil sampel, daunnya dihaluskan dengan mortar, diambil ekstraknya, kemudian ekstrak tersebut disemprotkan. Nah, tanaman tembakau kembali sehat dan tanaman tembakau awalnya sehat dan akhirnya dia juga sakit. Penemuan selanjutnya dilakukan percobaan oleh Dmitri Ivanovsky. Nah, di situ ada link YouTube-nya, silakan kakak boleh browsing atau bisa langsung screen di situ. Nah, di sini tanaman tembakau yang sudah dihaluskan yang berpenyakit tadi diambil ekstraknya, filtratnya. Setelah filtratnya disemprotkan ke tanaman yang sehat, kemudian tanaman sehat tadi menjadi sakit. Nah, itu pertama kali ditemukannya tentang virus pada tembakau. Weddell Stanley menemukan tobacco mosaic virus, nucleotide acid, dan protein. Jadi pada virus tembakau itu terdapat asam nukleat dan protein.
mengkristalkan partikel mikroskopis yang menyerang tanaman tembakau yang kemudian diberi nama TMV. Nah, kakak sudah tahu kira-kira tanaman tembakau seperti apa? Ya, tembakau itu biasa dipakai alat atau bahan utama pembuatan rokok. Nah, selanjutnya di sini adalah ciri-ciri virus. Kita lihat nih. Ada kapsid, ada DNA, ada leher, selubung ekor, ada serabut ekor, ada papan, dasar, dan jarum penusuk. 1. Bersifat aseluler, tidak memiliki sel. Yang kedua, ukurannya 20-300 mm, jadi sangat kecil sekali. Yang ketiga, memiliki salah satu macam asam nukleat, ada RNA dan DNA. Nanti kita bisa literasi, jadi virus itu juga akan terbagi menjadi 2 berdasarkan asam nukleatnya. Yang keempat, berupa hablur dan kristal atau kristal. Yang kelima, bentuknya beragam, adalah oval, silinder, polihedral, kompleks, atau bisa seperti bentuk matahari ya. Yang keenam, tersusun atas asam nukleat yang terselubungi oleh kapsid. Baik, kita beralih di struktur tubuh virus. Ada selubung lipid, RNA virus, virus resep transipeptid, dan selubung protein. Nah, ini salah satu contoh bentuk-bentuk dari virus. Ada virus herpes, ada virus poxvirus. Ya, bentuknya sangat beragam ya kak. Nih, bentuk selubung kapsid virus, RNA submit protein selubung. Jadi dalam virus pun itu ada protein. Ada senyawa protein. Ada yang berbentuk helix, ada yang berbentuk polihedral, ada yang berbentuk kompleks. Helix itu ya helix, terus kumparan, ada yang berbentuk polihedral, banyak titik-titiknya di situ, dan ada juga bentuk senyawa yang kompleks. Nah, virus, ada ternyata virus yang memakan bakteri, bakteriofag. Jadi pada dasarnya pada tubuh kita itu selain ada organ, sel, dan lain-lain, itu ada bakteri. Tapi bakteri itu tidak semua bakteri yang merugikan. Bahkan banyak bakteri pada tubuh kita itu yang menguntungkan. Nah, ini salah satu contoh bakteriofag atau phage adalah virus pemakan bakteri yang ditemukan oleh Frederick Thorne dan Felix de Herel, menyebabkan bakteri pecah. Ada T1, T2, dan T4. Perkembangan virus. Nah, ini proses mutasi virus. Dimulai yang pertama, bakteriofag melekat pada bakteri. Jadi virus yang makan bakteri itu melekat. Yang kedua, phage, DNA masuk ke inang. Jadi dia nempel ke dalam bakteri tadi, ke inang yang tubuhnya. Yang ketiga, DNA mulai teruraikan. Ada juga DNA phage berhubung dengan kromosom bakteri dan membentuk prophage non-infection. Nah, di sini nanti kita bisa lebih memahami ya. Jadi ada orang yang terkena virus tapi dia tidak mengalami sebuah gejala. Kita kembali ke jalur yang sebelah kiri terlebih dahulu. Siklus litik dulu ya. Jadi ada dua siklus litik dan siklus lisogenik. Yang litik terlebih dahulu, DNA yang sudah terurai masuk ke DNA phage baru yang menggunakan nukleotida DNA inang. Setelah itu, sel inang melakukan transkripsi dan translasi DNA untuk menghasilkan protein. Jadi dia menggandakan diri. Selanjutnya, perakitan phage baru selesai, enzim phage menyebabkan sel-sel pecah. Phage baru dilepaskan untuk memulai siklus yang baru. Nah, di situ prosesnya nempel awalnya pada inang. Untuk lisogenik,
DNFac bergabung dengan kromosom bakteri dan membentuk prophage non-infeksi. Nah, di sini kromosom bereplikasi langsung selama beberapa kali pembelahan. Yang kelima, prophage dapat keluar dari kromosom inang dan sel akan mengalami siklus litik. Masya Allah, jadi Allah menciptakan begitu detailnya makhluk yang kecil banget yang bisa membuat manusia atau makhluk hidup yang lainnya menjadi kewalahan. Nah, dia namanya virus. Oke kak, nah ini adalah salah satu contoh tentang penyakit pada tumbuhan disebabkan oleh virus. Kita lihat nih, kalau ada tanaman tomat, daun tomat, dia kena penyakit kuning. Nah, biasanya daun-daunnya itu berwarna kuning. Ini virus ya. Biasanya para petani itu memotong atau menghilangkan daun-daun tersebut. Jadi biasanya dia bersifat menular ya, karena virus kan. Selanjutnya daun menggulung akibat terapin yellow mosaic virus. Mozaik pada tanaman tembakau. Jadi biasanya kalau kita lihat tanaman-tanaman yang daunnya melengkung, keriting, nah itu biasanya ada penyakit-penyakitnya. Nah, ini pada manusia. Penyakit kuning atau penyakit hepatitis, perhatikan matanya. Nah, itu salah satu contoh dari orang yang terkena virus hepatitis. Matanya berwarna kuning, kulitnya kuning, jadi semua hormonnya hormon atau sel darah merahnya itu berkurang ya. Nah, ini adalah herpes di sebelah kanan, di lidah. Nah, herpes itu bukan cuma pada lidah, tapi pada organ intim juga, alat reproduksi, dan lain-lain. Flu, salah satu influenza, juga penyebabkan oleh virus. Makanya hati-hati kalau orang sedang bersin, itu lebih baik adabnya ditutup. Jadi biar tidak tertular. Ada penyakit campak. Nah, ketika bayi biasanya dicek ada penyakit campaknya atau tidak. Ada penyakit Ebola, perhatikan nih. Ini saya virus Ebola yang mematikan. Insya Allah pekan depan silakan dikumpulkan.